Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, jumpa lagi bersama dengan Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti untuk kelas 8. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tahun ke-16 sampai dengan tahun yang 20 masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha Gautama. Pertama, kita akan membahas di tahun yang ke-16 atau 573 sebelum Masehi. Pada saat tahun ke-16 ini Buddha berdiam di Cetia Agalawa di kota Alawi di antara kerajaan Kosala atau kota Sawati dan kerajaan Magadha atau Raja Gaha. Nah, di kota Alawi ini ada satu peristiwa di mana Buddha menyelamatkan seorang putra atau pangeran, yaitu Pangeran Alawi, yang pada saat itu Pangeran Alawi ini dipersembahkan oleh ayahnya sendiri kepada Yaka atau makhluk Yaka di hutan Alawi. Kemudian Pangeran Alawi ini yang bernama Hataka ini nantinya diselamatkan oleh Buddha, dan pada saat nanti sudah dewasa beliau dikenal sebagai salah satu upasaka utama yang dikenal dengan nama Hataka Alawaka. Kemudian kita masuk di tahun yang ke-17 yaitu 572 sebelum Masehi. Setelah di tahun yang ke-16 di kota Alawi, kemudian Buddha melakukan perjalanan dan akhirnya Buddha berdiam atau berwasa di hutan bambu atau wihara hutan bambu atau Weluwana Rama di kota Raja Gaha, kerajaan Magadha. Nah, peristiwa penting yang terjadi pada tahun yang ke-17 ini yaitu tentang Buddha membabarkan khotbah kemenangan atau Wijaya Sutta. Yang kedua, Buddha memberikan nasihat kepada Sigala yang kemudian dikenal dengan nama Sigalo Wada Sutta. Ada yang masih ingat Sigalo Wada Sutta tentang apa? Tentang hak dan kewajiban. Bagaimana kemudian Sigala ini pada pagi hari selalu melakukan penghormatan di 6 arah, yaitu barat, timur, selatan, utara, atas, dan bawah. Selanjutnya kita akan membahas di tahun yang ke-18 masa pembabaran Dharma sampai dengan tahun yang ke-19 yaitu 571 sampai 570 sebelum Masehi. Pada saat itu Buddha sedang berwasa di Bukit Batu Cadas Calika di Ceti. Peristiwa penting yang terjadi pada saat itu yakni yang pertama, Buddha memberikan khotbah kepada seorang gadis penenun beserta ayahnya di kota Alawi, dan yang kedua yaitu Buddha menerima Kukutamita sang pemburu dan keluarganya itu sebagai pengikut Buddha. Selanjutnya kita akan membahas di tahun yang ke-20 Pada tahun yang ke-20 masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha itu 569 sebelum Masehi. Buddha pada saat itu sedang berwasa di Wihara Weluwana Arama di Raja Gaha, kerajaan Magadha. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tahun 20 ini yakni Buddha menetapkan aturan-aturan para jika, dan kemudian Buddha juga mengangkat Biku Ananda sebagai dayaka atau pengiring atau pendamping tetapnya. Kemudian di tahun yang ke-20 ini Buddha juga bertemu dengan Jiwaka Kumarabaca, dan kemudian di tahun yang ke-20 ini Buddha juga menyadarkan Angulimala atau Ahimsaka, disebut sebagai Angulimala karena dia mengumpulkan atau berkalungkan jari-jari yang hampir saja beliau ini membunuh ibunya. Kalau akhirnya dia membunuh ibunya, maka Angulimala ini akan jatuh ke neraka Awici, dan pada saat itu Buddha menyelamatkan siapa?
menyelamatkan si Ahimsaka atau Angulimala dan juga menyelamatkan ibunya, dan kemudian Angulimala ini menjadi sadar dan menjadi biku dan mengikuti atau menjadi pengikut Buddha. Selanjutnya di tahun yang ke-20 ini Buddha juga dituduh sebagai pembunuh dari Sundari. Jadi ketika Buddha berada di Rajagaha ini, ya ada beberapa kelompok pendeta atau kelompok petapa itu yang tidak suka dengan Buddha. Kenapa? Karena dengan keberadaan Buddha dan kedekatan Buddha dengan para raja, ya, karena banyak raja yang menjadi pengikut Buddha, mereka merasa bahwasanya penghidupan mereka itu akan menjadi terganggu. Mereka sulit atau mereka nanti takut tidak mendapatkan dana makanan dan dana-dana lainnya dari raja, dan akhirnya mereka membuat sebuah fitnah kepada Buddha. Pada saat itu yang dikorbankan seorang wanita yang bernama Sundari. Jadi Sundari ini diminta oleh para petapa atau pesuruh dari para petapa-petapa yang tidak menyukai Buddha dan para pengikutnya itu untuk mondar-mandir di depan putih Buddha di Weluwana. Nah, kemudian setelah beberapa hari Sundari ini dibunuh oleh mereka dan kemudian jasadnya diletakkan di bawah dari putih Buddha. Nah, pada saat itu Buddha difitnah bahwasanya Buddha lah yang membunuh Sundari. Ya. Kemudian Buddha dibilang sebagai bukan orang suci dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi pada saat itu Buddha hanya diam saja. Kenapa Buddha diam saja? Wong Buddha bukan yang melakukan, ngapain Buddha marah? Jadi ketika difitnah dan dihina itu Buddha hanya berdiam diri dan tidak menghiraukan. Singkat ceritanya, suatu malam para pembunuh dari Sundari ini, ya, karena sudah mendapatkan uang bayaran, mereka mabuk-mabukan. Nah, pada saat mabuk-mabukan, ya, mulut mereka itu tidak bisa terjaga. Karena tidak bisa terjaga, mereka itu ngomong sendiri, ya, bahwasanya yang membunuh Sundari itu bukanlah Buddha, tapi mereka disuruh oleh beberapa kaum petapa. Ya, dan pada saat itu mereka akhirnya dihukum oleh Raja Bimbisara yang merupakan raja dari kerajaan Magadha. Kemudian di tahun yang ke-20 ini Buddha juga meluruskan pandangan salah dari Brahmabhaka yang mengatakan bahwa dirinya adalah yang paling tinggi, paling suci dan keabadian serta lain sebagainya. Ya. Kemudian di tahun yang ke-20 ini Buddha juga menundukkan Raja Naga Nandu Pananda. Ketika Buddha sedang berjalan dan bersama dengan para pengikutnya, Raja Nandu Pananda ini merasa bahwasanya mereka tidak hormat karena tidak sopan memasuki wilayah mereka dan yang memberikan gangguan. Kemudian pada saat itu Biku Moggallana yang kemudian mengalahkan dari Raja Nandu Pananda atau Raja Naga Nandu Pananda. Oke, Anda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan untuk hari ini. Teacher berharap Anda semua dapat mengerti dan memahami, dan juga Anda semua bisa untuk membuat ringkasan serta kesimpulan dari apa yang telah teacher sampaikan. Dan teacher akhiri dengan sabu sata bantu sekitar, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.